Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur ya. Tuhan begitu besar mengasihi kita ya. Karena begitu besar kasihnya sampai Ia memberikan anaknya begitu ya, untuk turun ke dunia, yang kemudian menjadi manusia yang taat setia sampai mati. Dia berkorban ya, Dia meninggalkan segala sesuatunya supaya setiap kita bisa datang kepadanya. Dan ini adalah anugerah ya di dalam hidup kita, di mana sebenarnya kita itu nggak bisa datang lagi kembali kepada Allah. Karena Allah tahu akan segala keterbatasan kita, sehingga Ialah yang turun, begitu ya. Sehingga Ia yang turun supaya kita bisa naik nanti bersama-sama dengan Dia. Nah, ini adalah satu perjalanan iman yang besar dan luar biasa menurut saya di dalam iman kekristenan. Di mana ada satu pribadi, dia tahu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, manusia tidak bisa datang kepada Allah. Dia yang menyelamatkan, Dia yang datang. Supaya apa? Manusia bisa datang kepadanya. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Allah kita itu Tuhan yang rela berkorban, ya. Bayangkan ya, di tengah segala sesuatunya, Dia rela mau berkorban ya, menjadi manusia. Bukan hal yang mudah, Saudara. Ya, ketika Dia menjadi manusia, saya tahu konsekuensinya pasti macam-macam ya. Seperti di dalam dunia perdebatan hari ini, kalau memang Dia Allah, kenapa Dia harus jadi manusia? Kalau memang Dia Allah, kenapa Dia harus begini, begitu, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang orang mencibir apa yang dilakukan. Satu hal yang umum ya, ada orang rela berkorban, ada orang rela melakukan segala sesuatu bukannya mendapatkan pujian atau perhatian, malah justru diperlakukan demikian. Hari-hari ini terjadi bukan hal-hal yang demikian, begitu ya. Kita yang melakukan kebaikan, kita yang melakukan kebenaran, tidak sedikit malah mencibir kita, ya, mencurigai kita, menjelek-jelekkan kita, menganggap kita itu menjadi sebuah troublemaker, masalah dan lain sebagainya. Kacamata yang mereka pakai sebenarnya karena itulah nilai diri mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini ya kita suka melihat kejelekan orang lain, kesalahan orang lain, keburukan orang lain, hati-hati. Sebenarnya itu adalah gambaran dari diri kita. Jadi belajar dari karya Yesus misalnya hari ini ya, Dia rela menyerahkan nyawanya, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita. Artinya mau nggak kita itu rela berkorban ya untuk Tuhan, untuk sesama kita. Berkorban apa? Bisa berkorban waktu ya. Misalnya ketika kita berdiskusi, membicarakan kebenaran firman Tuhan, ketika kita dialog ya, itu dibutuhkan begitu. Sehingga dengan hal-hal demikian kita bisa membawa orang mengenal Kristus. Dan bagaimana kita bisa mengenalkan Kristus juga kepada setiap mereka. Dibutuhkan apa? Pengorbanan, mungkin berkorban waktu. Contoh kalau di gereja kita itu ada yang namanya kelompok cross. Di situ apa yang kita korbankan? Ya waktu. Begitu. Walaupun sebenarnya nggak layak sih kita bilang berkorban, tapi oke lah dalam bahasa kita seolah-olah itulah pengorbanan kita. Ya, mungkin di tengah kesibukan pekerjaan, ya, di tengah kesibukan aktivitas, kita relakan waktu 1-2 jam ya untuk mendengarkan kesaksian, ucapan syukur, pergumulan, dan juga beban hidup orang lain. Itu tidak mudah.
Nah, disitulah kita sebagai manusia menyatakan ya sebagai pengorbanan. Walaupun sebenarnya tidak layak disebut sebagai pengorbanan karena tidak ada sesuatu yang sebenarnya kita lakukan dan kita berikan. Tapi di situ kita sudah mulai belajar ya, mengorbankan kenyamanan kita, termasuk dalam ibadah, dalam persekutuan. Ada hal-hal yang kita korbankan di sana. Mau nggak kita berkorban seperti itu? Mau nggak kita membaca firman Tuhan? Ya, kalau kita melihat dalam perjalanan iman, bagaimana Injil diberitakan, ada banyak kaum martir, ya, yang mereka jadi martir, saudara. Untuk apa Injil bisa diberitakan? Nah, bagaimana respon kita sebagai orang-orang yang sudah mendengar Injil? Apakah kita mengaburkan, membiarkan para martir itu dulu mati dengan sia-sia, dengan berita Injil itu berhenti pada diri kita? Mestinya kita juga rela berkorban, meringankan langkah kaki kita untuk membagikan Injil kepada orang lain. Ada langkah-langkah sederhana yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Misalnya, ya, sharing firman Tuhan, bikin quote firman Tuhan, apakah di status WA, status media sosial yang Bapak Ibu punya. Saya percaya ada orang-orang yang lihat, ada orang-orang yang membaca, ada orang-orang yang akan memperhatikan. Ya, saya suka dengan media sosial, ya, ada Instagram, ada TikTok, ya, ada Facebook. Saya gunakan itu sebagai sarana untuk apa? Bagaimana Injil boleh diberitakan? Ada yang dalam bentuk tulisan, ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk suara. Sengaja saya membuat karena hari ini itu yang jauh lebih efektif. Ya, saya kalau memperhatikan di TikTok misalnya ya, bisa ratusan orang melihat misalnya seperti itu. Ini sesuatu yang sangat baik ya, bahkan ada yang sampai 1000 lebih begitu. Ini sesuatu yang positif. Bapak Ibu Saudara punya media sosial apa? Nah, itu bisa dipakai sebagai sarana. Nggak perlu takut orang bilang sok rohani, sok hebat. Nggak perlu. Ya, karena bisa jadi firman itu menguatkan kita suatu saat nanti. Bisa juga menguatkan orang lain yang membaca, mendengar, ya. Itu satu hal yang sangat efektif. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengerjakan hal-hal demikian ya, misalnya membagikan Injil itu kan dibutuhkan rela berkorban. Ya, berkorban waktu, berkorban mungkin paket data ya, jika masih pakai paket data. Ini namanya pelayanan jari-jari. Misalnya Bapak Ibu Saudara membagikan renungan yang saya bagikan ini kepada orang lain. Secara tidak langsung itu ada. Walaupun kemarin saya sempat mendengar ya, ada seorang tokoh, dia bilang, apa sih gunanya men-share firman Tuhan? Ayat-ayat suci katanya. Saya nggak tahu orang ini punya sakit hati apa begitu ya dengan agama begitu ya. Sampai dianggap orang-orang yang nge-share firman Tuhan itu sok rohani dan lain sebagainya. Udahlah, rohani itu urusan pribadimu. Ya, saya melihat saudara, ada sih memang orang-orang yang demikian. Dia seorang public figure gitu ya. Saya waktu mendengar, ya banyak orang sih yang suka dengan dia, tapi menurut saya sayang sekali ya, ketenaran dia dipakai untuk hal-hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara, ya segala fasilitas, segala hal yang Bapak Ibu punya hari ini, semoga bisa digunakan dengan baik dan efektif. Bukan untuk hal-hal yang nggak baik ya. Kita kan diberikan privilege ya masing-masing gitu ya. Nah, bagaimana kita menggunakan hal-hal demikian untuk sesuatu, untuk pekerjaan Allah, ya, untuk kerajaan Allah. Ya, saya diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan saya gini ya. Sharing itu saya bagikan, banyak orang yang mendengar. Mungkin hari ini tidak berpengaruh dalam hidupnya, tapi suatu saat waktu Injil ini diperdengarkan kembali, mereka merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Ya, tentang Yesus yang sudah berkorban, bagaimana kita juga belajar berkorban. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Jadi mari Yesus yang sudah memberikan nyawanya, dia sudah berkorban. Ini sebenarnya menjadi kewajiban ya dikatakan. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita. Mungkin tidak nyawa lah yang hari ini kita serahkan. Tapi coba rela nggak kita berkorban? Apakah itu berkorban waktu, ya, berkorban pikiran, berkorban tenaga, ya, berkorban dana untuk mendukung suatu pekerjaan pelayanan misalnya. Bapak Ibu Saudara, percayalah tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika kita mengerjakan untuk Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini untuk Tuhan, percayalah semuanya itu memberi dampak ya. Biji yang ditanam akan mati, itu akan menghasilkan buah. Seperti air hujan yang turun ke bumi ya, tidak akan kembali dengan sia-sia. Demikian juga firman Tuhan yang ditaburkan, nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mungkin hari ini belum terpakai, tapi suatu hari, suatu saat firman Tuhan itu akan terus bekerja di dalam hati dan
pikiran kita. Nah, kiranya setiap kita hari ini boleh diingatkan, mari kita belajar berkorban. Yesus sudah memberikan nyawanya, mari kita juga serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai sebagai alat kemuliaan namanya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Engkau disalib, Engkau mati, Engkau menyerahkan segala sesuatunya supaya setiap kami memiliki hidup dan kami hidup di dalamnya. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.